Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saada. Saya mahasiswa RPL 4 Program Studi Sarjana Keperawatan STIKE Sukabumi. Pada kali ini saya akan menampilkan sebuah video mengenai circulation management. Untuk pengertian circulation management sendiri adalah suatu proses pengelolaan dan pemeliharaan sirkulasi darah yang efektif dan efisien untuk memastikan keseimbangan oksigen dan nutrisi pada jaringan tubuh. Untuk organ-organ yang terlibat dalam circulation management sendiri ada jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri ya. Untuk jenis-jenis sebab gangguan sirkulasi sendiri bisa dari berbagai faktor ya. Untuk faktor vaskuler itu bisa karena aterosklerosis, vasokonstriksi, vaskulitis, dan trombosis. Untuk faktor kardiak sendiri bisa dari gagal jantung, infak miokard, aritmia, kardiomiopati, dan stenosis katup jantung. Untuk faktor hemodinamik sendiri bisa karena hipotensi, hipertensi, dehidrasi, perdarahan berat, dan shock. Untuk faktor instriksi bisa karena trauma, luka bakar, operasi besar, kehamilan, penggunaan obat-obatan tertentu, maupun keracunan. Untuk faktor neurologik itu bisa karena stroke, tumor otak, cedera saraf, penyakit Parkinson, maupun penyakit Alzheimer. Untuk dari faktor metabolik itu bisa disebabkan karena diabetes mellitus, hipoglikemi, hiperglikemi, kekurangan oksigen, dan asidosis. Untuk faktor lain itu bisa juga disebabkan oleh faktor lain seperti usia lanjut, merokok, obesitas, kurangnya aktivitas fisik, maupun stres. Untuk tanda shock akibat perdarahan sendiri, tanda-tandanya bisa seperti tekanan darah rendah, untuk tensinya kurang dari 90/60, lalu denyut nadi cepat dan dalam, lebih dari 120 kali per menit, terus pernafasan cepat, lebih dari 24 kali per menit, terus lalu kulit pucat dan dingin, ekstremitas dingin, produksi urin rendah, kesadaran menurun, nyeri atau kelemahan otot, dan perdarahan yang tidak terkendali. Untuk tanda-tanda gangguan fungsi jantung itu bisa seperti nyeri dada atau sesak napas, palpitasi atau denyut jantung tidak teratur, lalu ada tekanan darah tinggi atau rendah, edema, pembekakan pada kaki atau tangan, lalu kesulitan bernapas saat berbaring, batuk darah atau dahak berdarah, kehilangan kesadaran, denyut jantung lambat atau cepat, dan perubahan gambaran EKG. Berikut videonya. Berikut merupakan peralatan yang digunakan untuk melakukan tindakan praktik circulation management. Di sini ada bidai, karena tidak ada kita modifikasi. Lalu ada handscoon, ada bengkok, ada kaca gulung, ada hand sanitizer untuk mencuci tangan, ada aqua bidet, ada tourniquet, ada gel, ada plester, ada spet, ada e-packet berukuran besar untuk memasang infus 2 jalur, ada alcohol swab, ada tabung untuk pengambilan sampel darah, ada NGT dan spet bila diperlukan, ada apron, ada selang kateter dan urine bag, ada oximetri, stetoskop, ada tensi untuk mengukur tanda-tanda vital, ada infus set atau blood set, dan ada cairan kristaloid 2 untuk loading cairan. Apabila ditemukan pasien dengan gangguan sirkulasi, yang kita lakukan adalah dengan aman diri, aman pasien, dan aman lingkungan. Lalu kita mencuci tangan dengan langkah. Lalu kita memakai APD, memakai masker dan handscoon. Lalu kita periksa tanda-tanda vital pasien. Biasanya pada pasien shock itu nadinya teraba dalam dan cepat, lalu akralnya dingin, dan untuk tekanan darahnya, tensinya turun. Kita tensi. Untuk tensinya turun 80/50.
perdarahan eksternal seperti terdapat luka perdarahan eksternal di kaki atau di daerah tibia. Lalu kita melakukan balut tekan pada bagian yang ada perdarahan eksternal dengan balut tekan yang kencang. Lalu apabila pada luka amputatum kita pasang tourniquet. Setelah kita balut tekan, kita pasang kasa gulung. Kita lakukan teknik penekanan langsung dengan penekanan nadi dan elevasi jika memungkinkan. Pada perdarahan eksternal, lalu kita mengkaji juga apakah adanya perdarahan internal seperti adanya di trauma di intraabdomen atau daerah pelvis, apakah ada luka hematum. Lalu setelah balutukan terpasang, kita siapkan untuk resusitasi cairan dengan memasang infus. Kita persiapkan dulu cairan infusnya. Cairan infus untuk pemasangan infus 2 jalur, biasanya menggunakan ikat berukuran besar dan blood set untuk infus setnya. Untuk pemasangan infusnya, yang pertama memasang pengalas, lalu kita pasang tourniquet. Kita tentukan untuk vena yang berukuran besar, kita pasang tourniquet. Lalu kita lakukan bersihkan vena dengan alkohol swab sekali oles. Lalu kita pasang iveketnya yang berukuran besar. Sudah terpasang. Lalu kita ambil sampel darah untuk pemeriksaan laboratorium. Setelah itu kita sambungkan infuset dengan iveket untuk loading cairan, lalu kita plester. Lalu kita pasang iveket yang jalur kedua berukuran besar juga. Sama seperti tadi, kita mencari vena berukuran besar, lalu kita mengoleskan dengan alkohol swab. Lalu kita pasang di vena yang berukuran besar dengan menggunakan iveket ukuran besar. Lalu ketika sudah terpasang, kita sambungkan juga dengan infuset untuk loading cairan kristaloid, lalu kita plester juga. Lalu setelah kita memasang akses intravena dan terpasang red cairan loading, kita evaluasi cek tanda-tanda shock, apakah masih terdapat tanda-tanda shock untuk nadi dan tensi dan akral. Lalu setelah akses cairan dan loading terpasang, kita evaluasi periksa untuk outputnya ya. Untuk outputnya cairan yang keluarnya apakah banyak atau tidak dengan memasang kateter urin. Kateter urin dipasang bila tidak ada kontraindikasi seperti trauma, perforasi maupun obstruksi uretra dan kandung kemih. Kita memasang pengalas untuk perempuan dengan posisi litotomi, untuk laki-laki dengan posisi supinasi dengan menggunakan teknik steril. Ini laki-laki ceritanya dengan posisi supinasi. Kita persiapkan alatnya. Kita dengan menggunakan teknik steril, kita oleskan jeli. Lalu kita pasang kateter. Kateter terpasang, lalu
Lalu kita sambungkan kateter dengan urin bag. Lalu kita fiksasi dengan menggunakan plester. Lalu kita perhatikan untuk output urinnya apakah keluar banyak atau tidak setelah loading cairan. Lalu kita perhatikan kembali untuk perdarahan eksternalnya tadi. Bila kasanya kotor, perlu kita ganti lagi kasanya dengan yang baru untuk baru tekannya. Kita ganti dengan kasa yang baru, kita baru tekan kembali. Lalu kita balut dengan kasa gulung. Apabila ini terdapat fraktur, kita lakukan pemasangan bidai. Kita lakukan pemasangan bidai pada daerah fraktur di antara dua sendi. Kita balut bidai menggunakan kasa gulung. Balut bidai dan melakukan penarikan di bagian luar. Kita lakukan penarikan pada daerah bidai, tidak terlalu kencang dan tidak terlalu longgar juga ya. Lalu setelah pemasangan bidai, kita periksa untuk CRT-nya. Takutnya pada pemasangan bidai ini terlalu kencang atau tidak. Untuk CRT-nya bagus. Lalu kita evaluasi TTV pasien kembali. Apakah masih ditemukan tanda-tanda shock setelah dilakukan resusitasi cairan? Untuk nadinya sudah teraba kuat, 80 kali per menit. Normal. Lalu kita lakukan tensi. Untuk tensinya juga sudah normal. 120 per 80. Lalu apabila dalam pemeriksaan lab tadi takutnya ada perdarahan masif sehingga ada penurunan HB, kita bisa berkolaborasi dengan dokter untuk pemberian transfusi darah. Setelah selesai, kita tetap terus pantau dan observasi pasiennya secara berkala dan evaluasi kondisi pasien. Setelah selesai, kita merapikan alat-alat kembali. Lalu kita mencuci tangan.